Teman-teman pernah dengar nggak prinsip 1% setiap hari? Saya percaya kalau teman-teman adalah orang yang ingin selalu menjadi lebih baik untuk hal-hal yang teman-teman cintai, apalagi kalau itu berkaitan dengan proses kreatif. Tapi kadang teman-teman merasa stuck, merasa ingin terburu-buru melihat hasil yang besar dalam waktu yang singkat. Nah, sebenarnya ada satu konsep keren atau mungkin prinsip yang bisa teman-teman terapkan, yaitu mengoptimalkan 1% setiap harinya. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih maksudnya mengoptimalkan 1% setiap hari? Sederhananya, ini tentang memperbaiki diri sedikit demi sedikit, tanpa perlu memaksakan diri untuk berubah secara drastis. Teman-teman cukup fokus untuk menjadi 1% yang lebih baik setiap harinya. Misalnya, teman-teman adalah seorang penulis yang ingin meningkatkan kemampuan menulis. Teman-teman tidak harus langsung menulis 300 halaman dalam waktu semalam. Tapi teman-teman bisa mencoba menulis satu paragraf lebih baik dari paragraf sebelumnya. Besoknya diulangi lagi, satu paragraf lebih baik dari paragraf sebelumnya. Mungkin ini nilainya sangat kecil, tapi kalau teman-teman lakukan ini secara konsisten, lama-lama ini bisa memberikan perkembangan yang sangat signifikan buat teman-teman pastinya. Ini bisa dikatakan sama-sama dengan latihan fisik atau mungkin latihan beban, karena ketika kita melakukan latihan beban, kita tidak memulai dengan beban yang berat, kita memulainya dengan beban yang ringan. Ketika tubuh kita terbiasa, baru kita menambah bebannya. Nah, proses kreatif sama seperti itu. Kita memulainya dari hal yang sederhana, kita memulai dari hal yang ringan terlebih dahulu. Ketika kita sudah terbiasa, sudah siap, kita mungkin akan menambah beban, menambah porsinya, dan kita bisa bergerak lebih cepat. Ketika teman-teman berfokus pada perbaikan kecil setiap hari, ini memberi diri teman-teman untuk bernafas dan mungkin untuk berkembang. Karena nggak ada tekanan besar, nggak ada pressure dari manapun untuk langsung menjadi sempurna. Dan seiring dengan waktu, perbaikan kecil yang teman-teman lakukan ini akan bertumpuk dan justru akan memberikan perubahan yang sangat besar untuk karya teman-teman pastinya. Dan salah satu hal yang terbaik tentang metode atau prinsip 1% setiap hari ini adalah teman-teman bisa memulainya dari mana saja. Tidak peduli kalau teman-teman itu adalah orang yang baru memulai proses kreatif atau mungkin sudah di tengah-tengah, karena selalu ada ruang untuk perbaikan kecil setiap harinya. Atau misalnya teman-teman juga adalah seorang ilustrator, teman-teman bisa memulai menambahkan satu teknik shading baru setiap harinya. Atau kalau teman-teman adalah seorang musisi, teman-teman bisa mencoba satu chord atau ritme baru setiap harinya. Intinya ini semua tentang bagaimana kita menambah sesuatu yang baru ke dalam rutinitas kita sehari-hari. Meskipun nilainya kecil, yang tujuannya untuk perbaikan-perbaikan. Nah, proses kreatif itu saya percaya bahwa itu seperti berpetualang setiap hari kita akan menemukan sesuatu yang baru, belajar dari kesalahan, dan itu akan membuat kita semakin dekat dengan tujuan kita pastinya. Jadi teman-teman jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, bahkan kalau itu mungkin nilainya cuma perbaikan-perbaikan kecil. Dan yang paling penting seperti yang tadi saya bilang adalah konsistensi. Terkadang kita terlalu fokus pada hasil akhir dan kita lupa bahwa proses juga penting. Dengan mengoptimalkan 1% setiap hari, teman-teman belajar untuk mencintai proses dan menghargai setiap langkah kecil yang teman-teman sudah ambil. Nggak ada yang instan dalam dunia ini, teman-teman pasti percaya itu juga. Terutama dalam hal kreativitas. Semuanya butuh waktu, butuh proses, butuh usaha. Tapi dengan pendekatan 1% seperti ini, sebenarnya teman-teman bisa melakukan banyak hal tanpa perlu merasa terbebani. Teman-teman bisa tetap enjoy sambil berproses, sambil akhirnya mungkin merasa berkembang dalam passion atau mungkin minat yang teman-teman minati. Nah, jangan lupa juga untuk memberikan diri sendiri apresiasi. Karena setiap perbaikan, sekecil apapun itu adalah pencapaian. 1% per hari mungkin terlihat kecil, tapi kalau teman-teman lakukan selama berbulan-bulan, bahkan tahunan, itu akan memberikan perubahan yang besar buat teman-teman pastinya. Teman-teman bisa bayangkan seberapa jauh teman-teman bisa melangkah dari langkah-langkah kecil itu. Pernah dengar nggak kalau misalnya ada peribahasa hal besar dimulai dari langkah kecil? Nah, 1% ini mungkin terlihat kecil, tapi kalau teman-teman lakukan secara konsisten seperti yang tadi saya bilang, dan bertahun-tahun, itu bisa memberikan perubahan yang besar untuk teman-teman. Jangan lupa juga untuk istirahat, karena orang kreatif kadang kalau bekerja, kadang lupa istirahat. Apalagi kalau lagi semangat-semangatnya. Padahal di waktu-waktu istirahat sebenarnya itu bisa memberikan kita inspirasi terbesar. Dan teman-teman juga pasti membutuhkan tenaga, merecharge kembali pikiran teman-teman, recharge kembali kreativitas teman-teman, supaya teman-teman kembali bersemangat untuk mengerjakan apa yang teman-teman minati. Mulai sekarang coba deh pikirkan hal apa yang kira-kira teman-teman bisa perbaiki. Meskipun kecil, meskipun cuma 1%, teman-teman bisa membaca teknik baru, atau melakukan hal yang mungkin teman-teman tidak pernah lakukan, seperti membaca buku, atau menambahkan warna-warna baru dalam lukisan atau karya desain teman-teman, atau menulis paragraf-paragraf yang lebih baik, atau banyak hal lah, sesuaikan dengan passion dan minat teman-teman. 1% perubahan kecilnya setiap hari. Kita mulai dari langkah kecil, dan jangan remehkan 1% tersebut.
Karena dengan sabar dan tekun, tentunya teman-teman akan melihat bagaimana proses ini membentuk teman-teman menjadi versi terbaik diri teman-teman. Saya yakin teman-teman pasti siap untuk menerapkan prinsip 1% ini setiap hari. Kecil kok, mudah pastinya ya. Itu aja mungkin dari saya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk semakin bersemangat dalam mengerjakan apapun yang teman-teman kerjakan, ataupun passion teman-teman yang teman-teman minati. Kalau teman-teman punya pertanyaan, punya saran dan kritik untuk konten saya selanjutnya, boleh banget tulis di kolom komentar. Saya akan sangat senang membacanya. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa